bulan tamu ada pada diri kalian, luar biasa ya. Jadi istiqomah ya. Buah dari istiqomah apa itu? Lihat ayatnya sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tsumma istaqamu, dia istiqomah itu. Apa dikatakan? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat itu akan turun kepada mereka. Kalau disebut malaikat itu yang turun bukan satu malaikat, bisa ribuan malaikat, miliaran malaikat turun itu, mengatakan alla takhaufu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takhafu, takutnya, wa la tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijadikan Allah kepadamu. Jadi salah satu janji Allah kepada kita adalah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta ya. Ini katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Jadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap di jalan Allah, ini telah dijanjikan oleh Allah. Allah akan beri perlindungan, malaikat ini akan turun ya. Tadi dia mengatakan demikian, dan kita memperoleh apa yang kita inginkan yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Makanya nilai-nilai Ramadan, kebiasaan Ramadan, istiqomah ya, terutama sholat berjamaah misalnya ya. Nah ini, kemudian jangan jadi Ramadhaniyun gitu. Imam Bishr bin Al-Harits Al-Habib pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh, ingat, beribadah di bulan Ramadan. Ini pakai hanya, pakai adat hasar di sini. Jadi kalau orang hanya tilawah di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan berjamaah, kebaikan hanya di bulan Ramadan, maka beliau menjawab mereka adalah orang-orang yang sangat buruk, atau dikatakan mereka itulah orang-orang yang sedang menipu Allah. Karena apa? Mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi hal-hal kebaikan apapun hanya di bulan Ramadan. Jadi tidak dibawa keluar bulan Ramadan. Hamba Allah yang saleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh, bahkan sampai akhir hayat kita. Jadi jangan katakan umur kita itu baik, mas, karena itu. Nah ini ya, jadi malam ini berisi nasihat buat kita. Jadi jangan Anda ke masjid hanya bulan Ramadan ya.
berbagi hanya di bulan Ramadan, ya, tapi terus diamalkan, terus direalisasikan di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kiat-kiatnya mencapai istiqomah itu? Di antara kiat yang dapat mengantarkan kepada istiqomah dalam berbagai kondisi perkataan dan perbuatan adalah yang pertama, taubatan nasuha. Besok nih kita ini sudah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi nanti kita kayaumi waladat ummuh. Nanti puasa Ramadan, bayar zakat fitrah, kita saling memaafkan, itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Kira-kira kalau seorang bayi dilahirkan kapan udah ada dosa? Itu begitu. Makanya kalimat ini bukannya hadis, bukannya apapun. Kalimatnya minal aidin wal faizin. Itu bukan hadis, bukan itu. Semoga taman itu kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada agama yang benar. Jadi fitri itu maknanya 3. Aidul Fitri, gitu kan? Aid itu kembali, fitri 3. 1, kembali kepada kesucian, ya. 2, kembali kepada agama yang benar, ya. 3, bisa dikatakan kembali kita kepada amal-amal yang siogian kita terapkan di 11 bulan setelah Ramadan, ya, taubatan nasuha. Kemudian kiat yang kedua apa itu? Muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, baik ketika tidak terlihat orang lain maupun saat terlihat. Jadi ini kalau muraqabatullah ini merasa diawasi oleh Allah. Jemaah sekalian, kalau kita sedang ujian, apapun ujian itu, ketika ada 2 pengawas atau seorang pengawas, maka kita tidak berani melakukan hal-hal yang bisa kita dicoret dalam mengerjakan soal itu, karena ada pengawas yang mengawasi. Pun demikian Mas sekalian. Nah, kalau Anda baca surat Al-Fatihah ayat yang kelima, itu berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Mu-nya di situ bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Berarti betapa seorang hamba ketika sedang sholat dia amat sangat dekat dengan Allah. Makanya kata Nabi, aqrabu ma yakunu min rabbih fawasajid. Sepaling dekat seorang hamba kepada Rabbnya itu ketika sujud. Aqrabu ma yakunu itu faksiduha, fawasajid itu faksiduha. Sepaling dekat seorang hamba kepada Rabbnya itu ketika sholat, maka perbanyaklah doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bawa sifat-sifat sholat ini buahnya. Ini merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tuh sungguh-sungguh, ya. Anda konsisten istiqomah, mau ada pengawas maupun tidak pengawas. Karena yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muhasabah, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ya. Sampai di Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah firmankan di sana, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, bacalah amal-amal. Sekarang kita introspeksi nih. Tilawah kita sudah hatam atau belum? Sedekah kita ini sudah benar atau belum? Gitu ya. Salat kita sudah bagus atau belum? Ini perlu muhasabah. Ya, yaitu mengintrospeksi segala amal perbuatan. Atau boleh saya katakan ada 5 hal yang perlu kita introspeksi, kita evaluasi bahasa. Apa itu? Yang pertama yang kita evaluasi adalah iman kita.
Nah ini semakin akhir Ramadan semakin mantap keimanan kita nih. Padahal doanya setelah tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Jadi yang diproses yang pertama iman, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah ilmu, yang keempat adalah akhlak, dan yang kelima adalah salah dan khilaf kita. Itu yang perlu kita evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Muhasabah. Kemudian yang keempat apa itu? Mujahadah, yaitu berjuang sungguh-sungguh menggembleng jiwa dalam ketaatan kepada Allah. Jadi orang itu akan menemukan kenikmatan beribadah kalau ayyajtahida fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Antum pun demikian, kita pun demikian mas sekalian. Kalau kita yang bersungguh-sungguh mencari dari Allah, Allah berikan. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh memahami Al-Quran, Allah akan berikan. Makanya di dalam berdoa pun Allah melihat keseriusan kita, sejauh mana kita bermunajat memohon Allah SWT. Juga mujahadahnya. Pak Ustaz, saya pasca Ramadan harus hafal nanti surah Ar-Rahman dan Al-Mulk. Wah, luar biasa. Saya mau hafalin setahun ke depan sampai Ramadan yang mendatang. Surah Al-Kahfi, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, ya, dan surah Yasin. Ini bisa kalau ada mujahadah, sungguh-sungguh bisa semuanya. Makanya perlu istiqomah, ya, tegak lurus. Mau apapun keadaannya, terus Anda belajar dan belajar. Ya. Kemudian bagaimana upaya mencapai sikap istiqomah? Nah, ini, ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha teliti, Maha tahu apa yang kita kerjakan. Makanya perlu kita evaluasi agar kita mampu mencapai tingkatan istiqomah yang benar. Perlu upaya dan usaha yang harus dilakukan. Di antaranya apa itu? Menumbuhkan rasa kepatuhan kepada Allah. Coba belajar besok anak muda, kita semuanya nih mas sekalian, kalau ada azan berkumandang segera dah gitu. Jadi ada asal Ramadan kita tahu, kalau ada azan berkumandang kita tidak sibuk gitu. Kita tidak dalam keadaan yang berdosari, segera seperti itu. Ini kiat kita seperti itu, menumbuhkan rasa kepatuhan kepada Allah. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat itu waktu itikaf menumbuhkan istiqomah segera gitu. Dan kalau ini kebiasaan luar biasa. Nah, makanya kata sahabat, ya Rasulullah, ayyuna amali ahabillahi ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa, perbuatan apa yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi, as-salatu li waqtiha, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang penting istiqomah. Ya. Jangan cuma urusan dunia dong kita istiqomah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Yang kedua, menggunakan akal dan pikiran kita untuk memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kalau orang ingin pengen ngerti Quran, paham Quran, udah ada jaminan dari Allah. Kalau buku-buku yang lain belum ada, kalau Quran ada. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk kalian, untuk lidzikri, untuk belajar, untuk
untuk menghafal, untuk mentadabburi, untuk memahami. Pertanyaannya, mau nggak kita? Ini ya. Kemudian menjaga hati agar tetap bersih dari segala kotoran dan penyakit hati. Wah. Kata Nabi, innal quluba tasda'u kama yas'ul hadid. Sesungguhnya hati kita itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Mendengar itu sahabat bertanya, waqila wa ma hilau ya Rasulullah. Kalau hati kami bisa berkarat seperti besi, bagaimana cara membersihkannya? Kata Nabi, dua. Apa itu? Tilawah Quran dan zikrul maut, membaca Quran dan mengingat kematian. Nah, sekarang malam ini hati kita sedang dibersihkan. Apalagi tadi baru dapat berita kan dari Pak Jamal ya, ada ulama kita Kiai Haji Tengku Zulkarnain yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, kita berikan Fatihah buat almarhum. Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dan Allah yang min fiyatil jannah. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim